Bisa ya, bisa. Tapi bawahnya kepotong sih. Ya kan? Potong ini kan. Kecilkan lagi. Pak, dimatikan dulu itu Pak, mic-nya depan tuh. Kita mulai Pak ya, Bapak kalau ini. Baik, Pak Rian, kita mulai Pak. Ini sudah 10 menit ini. Siap, maaf izin. Ya. Iya. Pak Rian Nugroho, selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Sama dengan peserta sebelumnya, kita nanti ada waktu 1 jam 15 menit ke depan untuk berdialog dan ada dilakukan pendalaman oleh Bapak Ibu Timsel. Sebelumnya langsung kami beri kesempatan Pak Rian untuk menyampaikan paparannya 5 sampai 10 menit. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan adalah kata kunci kita adalah bagaimana kita punya pemilu yang berintegritas. Jadi kalau kita lihat dia pada titik ketiga setelah being digital, TQM integrity. Jadi kata kunci kita di integritas. Izin. Nah, untuk ke sana, jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita mempunyai inovasi penyelenggara pemilu, bagaimana strateginya, bagaimana eksekusinya, bagaimana kebijakannya. Nah, saya mulai dari yang namanya integritas dulu, tapi integritas saya mau masuk di masalah digital dulu, karena ini kata kunci teknologinya. Nah, yang menjadi kata kunci kita adalah menjadi being digital. Karena jangan sampai kita menjadi becoming digital. Kita jadi becoming digital, bukan doing digital. Kalau ini saya ambil dari bukunya Malcolm Frank ini ya. Jadi kalau doing digital itu berarti kita membeli sistem aplikasi dan seterusnya, terus kita kasih dia kerja.
Ini sama dengan teori merebus lautan. Kalau being digital adalah bagaimana membangun sistem digital untuk memperkuat proses bisnisnya, meningkatkan nilai tambah, dan menurunkan kesalahan. Dan ini arahnya ini kepada new hybrida, bukan kepada namanya menyerahkan total kepada sistemnya. Nah, Bapak Ibu, detail dari being digital nanti ini adalah ada 5 dimensi. Maaf, ini agak potong. Jadi bukan cuma semata-mata berhubungan dengan situng atau berhubungan dengan kemarin ada perhitungan yang digunakan pada pilkada kemarin. Yang kita perlu benahi adalah pada sistem KPU daerah, SDM-nya, kelembagaannya, pada saat pra pemilu, itu detailnya ya, ada seleksi analog, digital gabung juga. Pada saat pra pemilu, pendaftaran juga, pemungutan suara, dan total proses bisnisnya. Nanti kita lihat bagaimana dia bekerja. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah bagaimana kita membangun namanya sistem pemilu yang mempunyai total quality management, artinya ya organisasinya, produknya, prosesnya, pemimpinnya, dan komitmennya dipastikan dia mempunyai kualitas total yang tinggi. Yang ketiga, kita berbicara masalah. Nah ini peta jalannya. Jadi kita itu kan mempunyai misi untuk membuat pemilu berjurudil sebagai cita-cita dan sudah cukup tercapai. Tapi kita mau pastikan itu jadi fakta. Sehingga secara umum ada 3 strategi atau 3 strategi. Pertama adalah jelas, kuncinya cuma integritaskan saja. Integritaskan pimpinannya, komisionernya, karena kemarin juga punya kasus juga itu. Kemudian kelembagaan KPU-nya juga, dan ketiga jangan lupa peserta pemilunya. Program utama yang disiapkan itu sebaiknya adalah pertama seleksi, termasuk juga di KPU tingkat daerah, jadi KPU pusat juga bertanggung jawab betul. Kedua, siapkan sistem pemilu 2024 berintegritas. Jelas ini akan banyak gus digital, data pemungutannya, penghitungan, dan pastikan datanya berintegritas saja, coklitnya ya. Kemudian jangan lupakan terus dilanjutkan dialog terstruktur dengan peserta pemilu, partai-partai. Kemudian kebijakan KPU dihebatkan karena berhubungan dengan pemilu berintegritas, katakanlah kita kasih nickname Pintas, dan TQM, penyelenggara pemilu, kita kasih nickname Lipin, lindungi pemilu berintegritas. Dan jangan lupakan kolaborasi pentahelikal, yaitu 5P, pemerintah, partai, publik, pemerintah, dan pakar. Yang 8 adalah eksekusinya, sesuai dengan kebijakan Pintas tadi. Dan yang ke-9 adalah pertanggungjawaban politik, fitrah. Fitrah itu adalah fairness, independent, transparency, accountability, dan hanya itu honors. Jadi itu yang namanya kata kuncinya adalah bagaimana yang paling kanan itu KPI-nya. Pertama dipercaya, dan itu artinya near konflik. Konflik berkepanjangan berarti itu bukan KPI pemilu, KPU. Tapi yang baku adalah jangan sampai ada politik kebangsaan, kegagalan membangun politik kebangsaan. Hari ini kita melihat setelah pemilu panjang sekali itu konfliknya sampai hari ini itu penyakit itu, tadi nggak boleh kejadian lagi. Nah, Bapak Ibu, jadi saya bangun sebuah kerangka teori ya, sedikit supaya gampang dipahami. Jadi pemilu berintegritas menghasilkan trusted election, membangun trusted politik, trust government, itu jadi bahan kita modal lagi. Jadi kita nggak capek lagi tiap tahun berkelahi habis pemilu ini. Nah, untuk itu saya sudah siapkan jadwalnya, ini KRA-nya itu, KRA itu key result areanya, ada KPI-nya, inisiatif, inovasinya. Ini saya usahakan sampai detail supaya nanti kita bekerja nggak lagi dari nol ini. Ini udah how to-nya. Dan supaya nanti bekerja lebih rapi, saya kebetulan cukup menguasai balance scorecard. Saya siapkan saya balance scorecard-nya. Jadi paling bawah ini adalah bagaimana paling bawah adalah learning and growth-nya, penyiapan organisasi, kebijakannya ditata lagi, strateginya, anggarannya, membangun SDM-nya, SMKPU-nya, kelembagaannya, dan sampai sistemnya. Nah, pada ujung atasnya adalah the bottom line adalah politik berintegritas. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu adalah namanya KPI-nya plus inisiatifnya adalah 1, nggak ada penolakan. Kedua, pelantikan sesuai jadwal. Dan ketiga, apresiasi. Dan tentunya Bapak Ibu kalau lihat yang namanya customer satisfaction itu adalah pertama hasil akurat, cepat. Kalau bisa diterima publik 3 hari plus 4 lah paling banyak, 7 hari, 30 hari terlalu panjang gitu, itu membuat kita menjadikan sebuah perjudian lagi di tengah itu. Kemudian golput 15%, karena kemarin kalau nggak salah udah di bawah 20% tapi bisa. Nah ini saya buat dalam bentuk balance scorecard supaya nanti ketika kita membaca itu semua bisa mengerti. Balance scorecard adalah sebuah teknik di mana semua anggota organisasi bisa membaca semua komunikasi dari strategi yang ada. Nah yang terakhir adalah Bapak Ibu semuanya, secara politik, saya membayangkan pemilu kita sebagai takbut gitu loh. Jadi setiap 5 tahun ada yang namanya pembaruan sistem elit kita, pimpinan kita. Nah, pada waktu pembaruan sama dengan kapal masuk kanal.
Nah, pada waktu kapal masuk kanal, kapal gede itu mati mesinnya seperti masuk Suez itu. Nah, si tugboatnya narik sampai keluar. Di dalam amatan saya, begitu yang namanya kapal politik yang masuk ke kanal, itu yang namanya kapal kita mesinnya jalan, pemilu sistem pemilunya di belakangnya. Jadi ketika mesin berjalan itu hancur semua itu proses politik. Jadi dengan demikian bagaimana kita sempurnakan yang namanya pemilu sebagai takbutnya sistem politik demokrasi kita. Bagaimana itu? Nah, ini kira seperti Bapak. Jadi saya kira sangat optimis ya. Pemilu itu kan memilih pemimpin nasional dan legislatif nasional. Kebelakangnya bagaimana kita menyiapkan semua infrastruktur ke sana, tetapi pendekatan KPU dan penyelenggara pemilu harus pendekatan nudge. Richard Taylor yang menang berkembang mengatakan perubahan jangan dipaksakan tapi dengan sentuhan lembut, nudge, dan itu berarti mendorong dengan lembut perubahan ke arah kondisi kondisif bagi upaya setiap pihak menuju kebermutuan yang tinggi. Dengan demikian sebagai penutup, Bapak Ibu begini, di dalam kita membuat menata manajemen organisasi itu ada 3 strategi yang penting. Satu namanya policy improvement innovations. Saya nggak tahu berapa banyak meleverage. Tapi kemudian dibantu oleh namanya strategic improvement innovation, meleverage kedua. Nah, ketiga namanya technical improvement. Nah, tentu saja tetap ada remaining gap, yaitu adalah harapan-harapan baru. Dan ini adalah yang akan kita komunikasikan, kita bangun di KPU agar kita berhasil membangun yang namanya pemilu berintegritas, dan 2024 harus menjadi milestone bahwa itu percontohan ke sana. Karena kita tidak bisa lagi membuat masyarakat menunggu kapan kita punya pemilu berintegritas agar yang namanya misalnya kita sebut sebagai konflik politik identitas. Bagaimana kita quote-unquote menjinakkannya itu. Nah, itu bagian dari pekerjaan KPU dan nanti kita lihat di bagian yang namanya inisiatif pada saat kita masuk ke melaksanakan program strategis di KPU sebagai bentuk peta map di Plan Scorecard. Mudah-mudahan itu cukup nggak terlalu panjang. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Maturun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Pak Rian, 9 menit 30 detik. Jadi masih ada 30 detik sisanya. Ya, bonus untuk tim sel untuk mendalami. Ya. Baik, kami persilakan Bu Usrosin, Bu Pungki siap-siap, Bu Endang siap-siap. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Sekretaris. Selamat siang Pak Rian. Apa kabar? Sehat nggih? Nggih. Nggih, Pak Rian ini luar biasa. Konsultan di hampir semua kementerian kayaknya ini. Nggih, ada di Kejaksaan, MK, MPR, DPR, DPD, SPK. SPK ini apa, Pak? SPK, sebentar cek lagi. Nggih. Pendayagunaan aparatur. PMK barangkali Pak, PMK barangkali. Ya, PMK. Kemendagri juga ternyata ya. Saya 92 di sini, Pak. Kemensetnek, ya, Setnek, Wapres, KPK juga ternyata. Wah, luar biasa. Dan kebanyakan adalah sebagai konsultan atau sebagai peneliti ya Pak ya. Baik. Yang pertama mungkin ini Pak, apa yang membuat terpanggil menjadi anggota KPU Pak? Karena saya kira menjadi penyelenggara pemilu itu adalah tantangannya berat ya Pak ya. Dan kalau kalau tidak ada rasa keterpanggilan, saya kira orang-orang di luar penyelenggara pemilu itu cukup susah membayangkan ya, kecuali punya konsep atau punya sesuatu yang ditawarkan dan ada keterpanggilan. Apa yang membuat terpanggil Pak? Dua Pak. Yang pertama adalah kita seringkali melupakan bahwa KPU itu bukan lembaga teknis Pak. Saya melihat bahwa para penyelenggara KPU dengan nomor barangkali saya berlebihan. Itu adalah mereka menguasai teknisnya. Tetapi untuk menjadikan KPU sebagai lembaga terhormat sehingga ketika berbicara dengan pemerintah itu nggak keluar. Contoh, menetapkan hari pemilu. Itu dengan mudah dibikin tergetar oleh pemerintah punya statement gitu loh. Kehormatan ini yang perlu. Nah, kehormatan bukan berarti isinya profesor, doktor, tapi harus diisi oleh orang-orang yang punya kekuatan integritas membangun kehormatan tadi. Kehormatan itu dibangun oleh dua hal juga. Jadi anak kedua. Pertama adalah namanya kualitas intelektual. Yang namanya kualitas intelektual adalah bagaimana mendesain sebuah sistem yang baik ke depan. Dan saya buat tadi konsepnya adalah bagaimana pemilu menjadi takbutnya dari sistem politik demokrasi Pancasila kita. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan begini loh.
saya boleh sebut yang namanya, izin mungkin saya berlebihan, kualitas pemahaman konstitusi. Contoh yang menurut saya. KPU menetapkan bahwa tanggal 22 Februari adalah hari pemilu. Gitu kan ya? Bulan Februari 2024, izin. Kalau kita membaca konstitusi, pemilu itu dibuat 5 tahun sekali. 5 tahun itu bukan cuma tahunnya, tapi harinya. Pemilu 2019 itu tanggal 19 April. Loh ini belum 19 April loh. Jadi pemahaman konstitusinya harus kuat, hukumnya cukup kuat. Jadi bukan hebat saya menetapkan waktu itu pun itu nggak mempunyai integritas yang kuat di situ. Jadi adalah masalah kualitas intelektual, dua adalah kualitas konstitusional. Nah, hal yang kedua adalah begini. Pertama tadi adalah bagaimana membangun kehormatan KPU. Kedua, saya ingin menjadikan KPU itu menjadi titik di mana kita belajar untuk memperbaiki demokrasi kita. Naif, kok bisa KPU? Hemat saya beruntung menjadi bagian dari tim literasi digital nasional, ternyata bisa. Jadi KPU harus menjadi tim meliterasikan sistem politik nasional yang benar seperti apa. Misalnya, contoh, sampai bagaimana kita menyiapkan kesiapan dari lembaga lain untuk, misalnya, tidak membiarkan yang namanya konflik diametral yang berbasis konflik identitas tadi berjalan. Contohnya, kalau secara teknis sebenarnya adalah bagaimana Kominfo membuat kebijakan untuk menjaga agar yang namanya pendayagunaan buzzer itu dijaga. Ini sangat terjadi di tahun 2014 dan 2019. Ini berbahaya sekali. Nah, undang-undang ITE sudah ada, cuman nggak ada yang mendorong lembut. Kita KPU nggak berjadi. KPU itu adalah istilahnya adalah memainstream. Dia mendorong yang bergerak. Dengan demikian, KPU harus mau menjadi lembaga yang memberikan diri. Memberikan diri itu mau digebukin juga gitu loh. Mau capek. Dan saya membawa ini menjadi bagian dari istilahnya saya pikir istilahnya adalah KPU reborn gitu loh. Nah, KPU reborn it has to be, dan kita nggak punya waktu lain karena 2030 itu kita udah harus betul-betul menjadi negara yang tidak perlu punya konflik politik kayak sebelumnya lagi. Izin, itu panggilan saya, Pak. Luar biasa, Pak. Tapi saya ingin memperdalam ya, KPU bukan lembaga teknis ya, atau lembaga teknis tapi sekaligus bukan lembaga teknis begitu, Pak. Baik, KPU adalah lembaga strategis politik. Kalau KPU hanya sekedar bagaimana menyiapkan ballot, itu is very technical itu. Tapi dikerjakan. Tetapi sebagai simbol politik strategis negara harus jalan. Dan ini harus kita tanamkan di dalam, bukan hanya kepada KPU juga, tapi para stakeholders-nya, misalnya pemerintah, DPR, partai yang melihat, oh ini ada lembaga terhormat gitu loh. Dan ini harus diperkuat karena tidak boleh lagi ada kasus yang namanya etika dan seterusnya. Sehingga apabila kita masuk ke situ nomor 1, dipastikan bagaimana board kita mempunyai komitmen internal bahwa mereka tidak boleh melanggar etik itu. Saya melakukan pekerjaan 2 kali ketika saya di board yang berbeda. Ketika bertemu, maka selain janji seperti itu, maka kita pastikan bahwa kita punya komitmen has to be happen like that. Gitu, Pak. Mungkin kami bisa diingatkan bersama-sama, Pak, tugas dan fungsi KPU menurut perundangan, Pak, perundangan kita, Pak. Monggo. Secara perundang-undangan, Pak, KPU adalah hanya quote-unquote menyelenggarakan pemilu. Menyelenggarakan yang jadi agenda adalah kita seringkali melihat sebagai tugas teknis. Apabila seorang direksi, komisaris Pertamina, dia menyelenggarakan perusahaan Pertamina, maka dia bukan teknis, tapi melampaui dimensi-dimensi itu. Itu yang barangkali saya ingin perkuat. Kata-kata menyelenggarakan adalah amanat yang luar biasa bagi lembaga seperti KPU, Pak. Masalah pemahaman, izin, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin kita bisa beralih ke yang lain. Saya tertarik, bukan mengomentari ya, mendalami. Becoming digital ya, luar biasa ya. Ada doing digital dan becoming digital. Kalau doing itu kan kita berarti menjadi consumer ya, Pak ya. Digital consumers ya. Tapi kita tahu, Pak, bahwa untuk mencapai, tadi sudah disampaikan prosesnya juga, tapi menjadi becoming digital dalam waktu yang singkat untuk sekian ratus juta orang ya, sekian puluh lah misalnya kita itu kan tidak tidak ringan. Sedangkan kita tahu juga disparitas literasi digital kita juga sangat lebar. Orang Jakarta atau orang kota yang apalagi yang milenial tentu sudah done itu urusannya. Mereka laduni digital.
Nah, tapi kalau yang bagaimana dengan kawan-kawan para pemilih yang ada di luar sana yang apa namanya untuk mengajari komputer itu juga masih mouse adalah, keyboard adalah itu kan masih sangat apa namanya masih sangat lebar. Nah, mungkin bisa dijelaskan itunya, Pak. Ya. Monggo, Pak, silakan. Baik, Pak Turun. Pertama saya berterima kasih pada pemerintah juga memberikan izin kita menjadi bagian literasi digital nasional. Yang baku begini, ini mohon di catat paling bawah yang kuning itu, kita tidak akan membangun masyarakat digital, tapi new hybrids. Karena ada dua hal. Di dalam masyarakat yang paling modern pun itu tidak ada murni digital, jadi matriks. Nah, untuk Indonesia, kita harus memperhatikan dua hal. Satu, masyarakat yang itu siap untuk masuk ke ranah itu, satu yang belum siap. Tetapi yang baku adalah, saat ini kita berbicara masalah sistem pemilunya aja, supaya lebih simpel aja. Sistem pemilu kita akan mendesain pola di mana laporan dulu ya. Laporan yang kita punya itu sifatnya laporan dari bawah ini dibawa kepada kelurahan. Kelurahan dibaca manual lagi naik ke kecamatan gitu kan terus. Nah, sistem seperti ini saja itu pun sudah lag-nya panjang sekali. Saya berikan contoh ketika saya bekerja untuk Pak Tanri Abeng waktu dia di Bir Bintang, waktu masih pakai pager itu. Jadi laporan dari sales itu selain masuk kepada yang namanya manajer lapangan langsung ke dirut. Jadi waktu malam hari dirut udah tahu berapa banyaknya. Jadi yang jadi masalah kita sistem digital bagaimana mempercepat proses ini. Misalnya laporan di tingkat lapangan itu masuk katakanlah di TPS ya, masuk kepada kelurahan, kemudian kecamatan, tapi juga masuk ke KPU pusat. Nah, KPU pusat tinggal yang namanya konfirmasi ke bawah. Sehingga tidak ada lack of time. Jadi digital membangun bagaimana dulu efisiensi di penghitungan. Nah, perihal kesininya, bagaimana tantangannya? Begini Bapak Ibu, kalau kita hendak masuk ke ranah digital, maka kita mulai mendidik masyarakat untuk juga melihat, kita berbicara masalah literasinya ya, bagaimana masyarakat kita belajar untuk juga menggunakan mereka punya sosmed untuk belajar melihat demokrasi digital. Hari ini sosmed kita penuh dengan sesuatu yang sifatnya itu glamor. Kenapa tidak kita gunakan? Sama saja kan, saya punya, di sini ada Pak Zudan, dirjen kita. Pak Zudan itu dirjen, tapi dia tiktokan, dan yang dia katakan itu efektif sekali. Saya pikir kenapa tidak? Dengan demikian, ketika going digital, satu hal yang kita boleh bersyukur, instantly. Nah, untuk menjadikan instan, bagaimana isinya nggak kayak supermi tadi. Supermi kalau kita makan sakit. Instan, but substance. Jadi izin Pak, nomor satu tetap ada hibrida. Hibrid artinya kombinasi antara mesin manusia, tetapi untuk di lapangan, ada kawasan-kawasan yang nanti itu akan kita eksperimenkan total digital. Contoh, ini sangat ekstrim. 2007 saya dari Swedia, itu anak-anak itu pergi ke mall, terus ada apa cetet gitu loh. It's very digital, seperti Jakarta. Tetapi barangkali Papua nggak bisa. Dengan demikian, sejak awal ketika mau masuk sistem becoming digital, petakan dulu. Supaya yang namanya keadilan bagi pemilih kejadian. Nah, untuk itu memang ada beberapa kekurangan, tetapi kita harus gunakan TQM, itu berbasis apa? Risk management. Jadi kita lihat risikonya dulu, karena sangat nggak mudah. Kenapa? Lawang yang manual aja nggak dipercaya, apalagi digital kan ya. Nah, challenge-nya adalah begini, kita beritahu masyarakat bahwa yang namanya digital itu justru aman karena trackable. Jadi kalau kita sekarang itu ya, masuk ke mall mana, udah di-track gitu loh. Nah, trackability adalah anugerah dari sistem digital. Challenge-nya adalah bagaimana kita membuat sistem seperti ini. Karena waktu pemilu 2019, kan kita sempat halt 6 jam itu kan ya, itu berbahaya sekali. Sehingga bayangan saya, sistem yang kita buat, izin, kalau saya pikir adalah harus kolaborasi antara lembaga yang paling berkompeten dan bertugas masalah jaringan cyber, yaitu BSSN. Saya pernah ke BSSN, ketemu dengan pimpinan dan saya sudah cek itu cukup kuat itu. Kedua, jelas Kominfo dan KPU. Koalisi ini akan membuat namanya check and recheck di antara itu, dan tentunya harus ada akses bagi para pelaku kontestan pemilu untuk dapat memastikan itu. Sehingga yang namanya hard sistem, makanya yang saya bilang integritas, bukan masalah nggak mau korupsi, tapi integritas adalah sistemnya itu nggak bisa dibobol. Khusus untuk sistem, saran saya, jangan pernah memberikan sistem diprogram oleh orang di luar Indonesia. Karena lagi-lagi integritas juga berkenaan dengan yang namanya itu sifatnya adalah kekuatan kebangsaan. Saya kira saya akan yakin karena tahun 2014 saya ketemu dengan seorang Indonesia, keturunan Indonesia China gitu ya. Dia adalah kepala risetnya Samsung Indonesia di sini. Dan saya kira itu kita cukup optimis karena izin. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Trusted ya.
selama ini apa namanya yang menjadi permasalahan ketika kita memakai sistem digital, dan ini sudah menjadi wacana publik ya lama, bahwa bagaimana kita bisa membangun sistem yang trusted ya, apalagi di dalam sebuah perhelatan politik yang mungkin terbesar di dunia, dan dengan disparitas masyarakat yang mungkin sangat terlebar di dunia juga masyarakatnya, ada yang bisa yang apa namanya sudah digital native, ada yang baru mulai kan begitu kan. Nah, saya pikir trusted untuk orang yang manual dan orang yang digital ini bagaimana kan begitu, apalagi soal trusted sistem ini juga saya kira apa namanya sangat debatable kan begitu. Begitu Pak, ya, mungkin lebih kepada bagaimana kalau digital ini hybrid ataupun fully digital itu kemudian bisa apa namanya dipercaya oleh semua kelompok masyarakat, termasuk saya kira kelompok-kelompok politik yang sedang bertarung. Siap. Kata kuncinya adalah transparansi. Apabila kita terbuka kepada publik, itu terbangun. Tentunya yang namanya trust tidak bisa 100% ya. Saya kira pasti ada ruang-ruang bagi ketidakpercayaan, terutama itu bisa digunakan untuk bermain politik juga. Tetapi yang baku bagaimana yang namanya sistem ini sejak awal pembuatannya kita deklarasikan yang membuat orang Indonesia siapa namanya dan dia dari seperti itu. Kedua, sistem seperti apa, dan sistem ini harus 24 jam monitor by, saya bilang bukan semua orang ya, tapi key constituents, misalnya presiden jelas, pimpinan DPR jelas, Mendagri ya, tetapi juga ketua-ketua partai. Ketua-ketua partai harus bisa memonitor bagaimana, dan at any time sistem ini bisa dicek di mana proses apa namanya defect-nya, sehingga yang perlu disiapkan adalah bagaimana risk management apabila ada distrust tadi. Saya perkirakan sih untuk yang kali ini ya, kalau kita mencapai trust 70% sudah cukup bagus. Meskipun saya yakin. Contohnya apa? Kalau kita sekarang transaksi di Shopee, Tokopedia, percaya kok gitu. Yang namanya, jadi masyarakat kita suka nggak suka sampai di ujung, mungkin bukan ujungnya, di Papua pun udah banyak seperti itu. Sehingga barangkali saya yakin 70% tercapai, tetapi yang paling bagus bagaimana trust ini bisa dimulai dari kredibilitas KPU-nya. Kalau KPU kredibel, biasanya masyarakat terbantu. Telekomunikasi mengatakan kalau komunikator kredibel itu lebih bisa diterima daripada komunikator yang itu kurang kredibel. Begitu Pak, izin, makasih Pak. Baik, terakhir semoga betul-betul terakhir lagi ya. Ya. Silakan. Singkat-singkat juga jawabnya. Ya, Pak Rian, ya Pak Rian, bagaimana Pak Rian menilai Pak Rian sendiri kemampuan dalam hal komunikasi kelompok, dalam hal ini teamwork Pak? Ya. Oke, apakah apa namanya sangat mampu, cukup mampu kan begitu, insisting atau gimana begitu? Monggo Pak. Saya kira sangat mampu Pak. Karena secara mungkin dimulai dari masalah pengalaman akademis saya S1-nya komunikasi, kemudian saya bertugas di berbagai kementerian, tugas saya adalah membantu teamwork, terutama ya siap. Jadi gini, saya terakhir menjadi staf khusus Menteri Pariwisata. Tugas saya adalah bagaimana membuat setiap kementerian itu fragmented. Saya membuat eksperimen bagaimana setiap kementerian itu solid, karena yang namanya sektoral itu bukan cuma di kementerian. Di deputi sektor, itu subsektor terus. Nah, mudah-mudahan pengalaman ini bisa membangun yang namanya tingkat soliditas, dan menurut hemat saya untuk level KPU agak lebih relatif ya, lebih mudah, karena sifatnya satu pekerjaan unik. Kalau kementerian berbeda-beda. Dengan demikian, menurut hemat saya sih sangat bisa lah Pak, untuk karena apalagi kalau kita punya nawi itu yang bagus ya, nama itu bagus, keterampilan bagus, menurut bagus, saya kira itu saya sangat yakin itu mendukung. Izin, makasih. Ya, teamwork sebagai konsultan dan teamwork sebagai penyelenggara, apalagi penyelenggara pemilu kan tentu cukup berbeda ya Pak ya. Segmennya berbeda, kemudian apa namanya tekanannya juga berbeda, kan kepentingan juga berbeda kan begitu. Saya kira teamwork dalam skala yang berbeda dari teamwork yang apa namanya di dalam misalnya soal kementerian itu sebagai konsultan yang memang itu lebih kepada kerja-kerja konseptual kan Pak ya. Tapi dalam kerja real, nah bagaimana apa namanya Bapak menilai kemampuan teamwork Bapak? Terima kasih Pak. Ini yang betul-betul terakhir. Jadi pada waktu di Kementerian Pariwisata, saya bukan konsultan. Saya staf khusus dan diminta untuk Pak Menteri untuk menyederhanakan izin pariwisata. Dari 100-an izin, itu diminta menjadi hanya 13.
akhirnya jadi satu. Itu barangkali tidak seberat KPU barangkali, tapi barangkali ada beberapa hal yang kata kunci kalau kita membuat organisasi itu berjalan timnya. Pertama, kita harus tahu jenis tim apa yang kita buat. Apakah kita mau tim kasti yang orang tempat masing-masing, atau kita tim yang namanya itu tim sepak bola di mana back bisa nyerang gitu, atau kita tim jazz combo, atau tim gamelan, bisa orang berganti-ganti dirijen. Tim yang ada di KPU itu bukan tim seperti tim kasti atau rugby, bukan juga tim sepak bola, tapi tim jazz combo, di mana orang-orang mempunyai kapasitas sama-sama tinggi, harus saling mengoptimalkan. Pemahaman ini dimulai dulu, baru kita ngomong ke bawah. Dengan demikian, yang kita bangun adalah individu-individu yang mempunyai kekuatan integritas yang itu independen, karena dengan mandiri disebabkan. Kalau dia nggak bisa mandiri, kalau dia masih dependen, ya nggak bisa, nanti jadi dependen bagi langit. Everybody has to be independent and then interdependent. Jadi teori mandiri manunggal itu kata kuncinya. Termasuk kita harus memandirikan dan memanunggalkan, kan kita KPU ya, setiap KPU daerah agar bisa jaringan horizontal vertikal jalan. Itu yang barangkali pernah kami jalankan secara praktek. Izin, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya harus memberikan kesempatan kepada yang lain. Betul, sebetulnya saya masih penasaran soal takbut Pak. Soalnya yang saya tahu itu steamboat Pak. Ya, takbut. Terima kasih Gus Rosid. Terima kasih, terima kasih. Ya semoga ada, mungkin silakan tim sel yang lain, mungkin aspek-aspek yang lainnya. Pak Airlangga silakan. Oke, baik. Saya sedikit aja, merespon dari paparan Bapak. Tadi Bapak mengutarakan bahwa pemilu yang akan diharapkan nanti ke depan itu bersifat non-konflik, gitu ya? Di paparan Anda tadi, coba. KPI. Oke. Iya, enggak, karena begini, saya near konflik kan. Enggak, karena begini, mungkin juga ini sekedar konfirmasi. Kalau kita sama-sama tahu bahwa di dalam demokrasi itu kan sebetulnya bayangannya bukan menihilkan konflik, ya kan, tapi melembagakan konflik dengan cara anti kekerasan dan mentransformasikan konflik sehingga kemudian tidak ada anasir-anasir yang berbasis identitas dan segala macam gitu. Nah, saya takutnya bahwa presentasi tadi ini saya mau klarifikasi aja. Kalau kemudian Anda mengharapkan bahwa ke depan pemilu itu near konflik, itu kan bayangannya negara-negara anti demokrasi untuk menghilangkan konflik sama sekali gitu aja. Cuma konfirmasi itu aja, Pak. Ya. Izin, istilah yang saya gunakan memang bukan non-konflik, tapi near konflik. Ada sedikit perbedaan. Jadi istilahnya kalau yang namanya non itu zero. Tapi near lebih kepada bagaimana kita melembutkan konflik itu sendiri. Karena kita tahu lah, tanpa konflik integrasi nggak terjadi. Tetapi bukan berarti konflik yang saling menghancurkan. Ini yang saya kira menjadi bottom line-nya sehingga kami pilih kata-kata near konflik. Izin, makasih Pak. Lagi cukup? Pak Airlangga? Pak Palguna? Silakan. Siap-siap undang kok jadi ke saya itu loh. Pak Rian, terima kasih untuk semangat Bapak itu menghilangkan kami yang terkantuk-kantuk dari pagi ini. Semangatnya berapi-api sampai rokoknya Pak Chandra nyala sendiri itu. Ya ada itu apa namanya ya supaya kita agak tidak ngantuk Pak. Pertanyaan pertama mungkin nakal ini Pak ya. Bapak nggak merasa turun kelas tuh kalau mau terpilih jadi anggota KPU Pak? Kalau lihat dari pengalamannya ini loh. Itu dulu Pak, gimana Pak? Begini Pak ya, melayani itu nggak lihat kelas Pak. Jadi gini loh, saya punya prinsip, maaf, ini istilah Hollywoodnya sama dia studiat gitu loh Pak. Seseorang harus melakukannya. Menurut saya harus melakukannya. Saya kira turun kelas nggak turun kelas lah Pak. Karena menurut saya justru naik kelas karena diberikan kesempatan untuk menjadi kapal, bukan steamboat tapi tugboat tadi ya, kapal tunda yang menarik. Untuk menjadi kapal tunda itu harus punya bukan cuma badan yang kuat, tapi jiwa yang kuat itu dan otak yang kuat. Saya melihat barangkali ini yang saya bisa bantu, yang saya mungkin baru 5-5 lah gitu. Tapi satu kali
round cukuplah untuk membangun sistem ini yang barangkali round kesana lebih kuat lagi. Dan menurut saya sih ini nggak turun kelas. Ketika dimanapun kita tetap mengatakan naik kelas. Jadi itu tugboat ya Pak ya. Kalau dikasih H bahaya itu. Ya tugboat itu Pak. Itu boatnya para penjahat itu jadi. Boatnya perampok nanti itu kalau dikasih H itu. Ya, begini. Kelihatannya kalau dari paparan Bapak itu kan apa ya? Ini asumsi saya ya. Pak Rian itu orang yang cepat mendiagnose masalah yang dihadapi sebuah organisasi gitu kelihatannya atau sebuah lembaga gitu ya. Nah, itu. Kalau dari diagnosis Bapak itu penyakit yang kalau misalnya kalau Bapak mengukur tingkat keparahan penyakit misalnya yang dihadapi oleh KPU kita, itu kalau ada penyakitnya ya, kan Bapak kalau dari lihat tadi kan secara implisit berarti melihat masih ada penyakitnya lah gitu ya, nggak sehat betul gitu. Itu kategorinya atau kategori sekaligus jenisnya itu apa Pak yang paling parah yang harus dibenahi? Problemnya lah kita kalau kita pakai penyakit mungkin lain nanti ya, artinya problemnya yang paling ini. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu. Iya. Karena begini, kalau kita sebagai dokter ya, kita pilih penyakit ini kalau CA1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini masuk 2 loh ini. Oh 2? 2. CA-nya 2. Artinya masih bisa sembuhkan lah gitu. Nah problem pertama adalah masalah satu, integritas organisasi dan integritas manusia ini challenge kita. Dan ini barangkali menurut hemat saya mungkin selama ini seleksinya sifatnya belum memport ke sana. Baik di level pusatnya, provinsi, Kapkot, yang ini barangkali harus, saya kira membangun sistem bukan berarti kita semalam jadi ya. Tetapi yang baku adalah belief kita mau apa sih gitu loh. Beliefnya adalah misalnya gini, dalam hemat saya, membangun sistem pemilu berintegritas jangan 5 tahun lagi ya sekarang ini kesana itu maintain gitu loh. Seperti kalau kita sakit dokter nggak bilang kamu nanti akan sembuh 5 tahun lagi, enggak, hari ini besok sembuh, kesananya maintain. Ini yang kita lakukan karena selama ini kita diajari kita punya target 5 tahun itu ada namanya itu trajektorinya, waktu 5 tahun tambah 5 tahun lagi. Problem kita dalam strategi pemerintahan kita terjebak di situ, terjebak di trajektori. Bayangan saya yang namanya tantangan kita punya KPU, yang namanya KPU berintegritas, pemilu berintegritas has to be right now. 2024 harus, nggak dipilih lagi. Orang nggak bisa nunggu, kesana tinggal maintain saja. Kalau nggak kita nggak punya waktu lagi. Saya setuju itu. Siap. Saya setuju itu. Jadi tidak bisa nunggu. Kita sudah lama juga diolok sebagai a nation in waiting karena itu kan udah lama juga kita diolok. Tapi gini Pak, kalau itu maunya terus apa yang pertama sekali yang mesti dikampak gitulah katakanlah dan langsung diperbaiki supaya kita tidak terlalu lama menunggu itu. Itu apa Pak? Oke, jadi Bapak melihat apa namanya integritas organisasi dan integritas personal, gitu kan? Ya Bapak benar ya tadi itu ya, integritas organisasi dan integritas personal. Artinya kami juga masuk di situ tuh. Kalau kami salah pilih kacau juga nanti hasilnya kan begitu kan? Jadi untuk menciptakan apa integritas organisasi itu kan mesti dimulai dari integritas personal, betul enggak Pak? Nah, itu kan apa iya ya bisa mendadak ya Pak? Monggo. Begini Pak, tergantung kita bisa membawa keyakinan bersama apa tidak. Namanya common belief. Jadi gini, suka nggak suka, ketika kita pertama-tama harus pusat dulu. Ketika teman-teman di pusat, mereka punya belief bahwa integritas ini nggak bisa ditawar. Maka tantangan adalah, mau nggak? Ketika ada nggak mau, harus lihat, kenapa nggak mau? Pada waktu saya memimpin beberapa organisasi, termasuk organisasi yang dulu yang dibilang KRUK, yaitu Badan Regulator Air Minum Jakarta. Karena itu dulu tempatnya permainan naikkan tarif itu. Pertama-tama saya bilang, apa kita punya trust di antara kita? Apa kita integritas dulu? Nah, setelah kesepakatan terjadi, yang lebih mulus. Hemat saya,
Yang namanya membangun integritas di dalam tim KPU, anggota KPU sendiri, harus diselesaikan selesai dalam waktu 1 hari. Selesai, meeting bersama, komit nggak? Kalau nggak komit, kita lapor. This is problem. Because somebody has not commit in this team. Komitmen itu membuat kita selesai sejak awal, dan itu nggak bisa nunggu lagi. Tapi kedua, jangan dilupakan, komunikasi kepada pemangku kepentingan. Non sewu. Kita sebagai KPU nggak boleh malu-malu untuk silaturahmi nyowani partai-partai. This is the new KPU. Yuk kerja bareng gitu. Jadi nggak bisa kemudian berdiri, oh saku juragan gitu. Ini humbleness. Jadi setelah integrity, Pak, humbleness. Kalau nggak mau rendah hati, tapi dengan catatan, ya istilahnya komunikasinya harus komunikasi sifatnya kebangsaan, bukan komunikasi politik. Bagaimana? Nah, komunikasi kebangsaan apa yang kita tawarkan? Yuk kita bangun, yuk common integrity, yuk. This is a calling. Panggilan ini adalah kita tanamkan sambil kita ngecek apakah pimpinan ini praktis saya langsung operasional. Bagaimana pimpinan-pimpinan partai tadi itu memastikan bahwa mereka commit to the integrity. Once they don't have integrity, we will report to the public. Kenapa? Masalah yang namanya anggota KPU yang nggak mau komit pada integritas, itu yang ngomong siapa? Publik. Kedua, kalau ada anggota kontes nggak boleh, ya publik. Tentunya kita mempunyai cara-cara yang harus bijaksana. Tidak langsung ngomong, tetapi itu membuat bangunan kepercayaan hadir. Jadi kalau bukan, apakah lama? Pengalaman saya sih nggak lama, Pak. Yang penting bagaimana caranya itu. Kemudian jangan lupa, selalu ada 2 hal. Failure and stepwise. Failure gagal, stepwise bagaimana mengatasi kegagalan tadi. Biasanya dari organisasi yang kita pimpin, first day, finish, Pak, selesai. Kompeten. Saya suka dengan optimisme ini, tapi apa realistis ya kalau melihat partai politik kita yang mau diajak, yang Bapak mau ajak membangun integriti itu, Bapak percaya itu akan terjadi ini dalam waktu simsalabim? Kalau partai politik nggak bisa simsalabim, Pak, perlu prosesnya. Kalau di dalam kita bisa lebih cepat karena kita mempunyai kendali kontrolnya. Untuk partai politik, yang saya pengertian adalah nomor 4 adalah dialog terstruktur dengan peserta pemilu. Artinya kita punya dialog terstruktur di level pusat dan KPU provinsi, Kapkot harus mempunyai metode untuk dialog terstruktur. Nah, kalau Bapak katakan apakah optimis? Ya dong Pak, partai ini yang kita punya ya. Istilahnya kalau di Jawa itu gini, anak jelek pun dibilang itu sebagai emas, makanya istilah kencono wingko. Yang namanya wingko itu adalah potongan genting gitu loh. Bagi orang tua, potongan genting itu ya kencono, ya emas gitu loh. Jadi dalam penilaian saya sendiri, sejelek-jeleknya partai politik saat dablek ya Pak, baik KPU harus dilihat sebagai emas, aset. Pola pikir ini harus kita bangun, kalau enggak kita enggak punya waktu lagi mempercepat proses pembangunan ini Pak. Izin Pak. Nah itulah yang saya maksud. Jadi artinya itu butuh proses gitu loh. Itu kan Pak ya, butuh proses. Jadi enggak bisa juga cepat gitu ya, tidak bisa cepat juga. Tetapi bahwa integritas organisasi itu penting dan itu dimulai atau didasari oleh integritas personal dari orang-orang yang mengisi organisasi itu, saya setuju sekali. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir itu begini Pak. Nah, gambaran, ya tadi sih ada sih sebenarnya di paparan Bapak. Gambaran Bapak tentang KPU yang ideal, yang nanti kalau Bapak masuk ke dalamnya itu, yang harus melakukan improvement dalam waktu cepat, nah, yang Bapak katakan tadi kan stage 2 berarti kan tinggal nunggu 2 lagi tuh untuk jadi kolaps kan. Nah itu apa sih Pak bayangan terdekat Bapak yang akan dilakukan menghadapi 2024 nanti untuk tiba pada 2 poin besar yang Bapak sampaikan itu. Organizational integrity, personal integrity. Itu apa langkah cepat yang mesti dilakukan segera supaya level 2 ini enggak ke apa namanya, supaya stadium 2 ini enggak jadi stadium 4 itu. Gimana Pak? Sebelum saya jawab Pak, saya mau lanjutkan dulu masalah partai tadi ya. Saya dulu wartawan di grup Kompas 10 tahun, jadi saya suka deadline. Menurut hemat saya untuk mendapatkan yang namanya trusted dan kolaborasi dengan partai politik itu idealnya 6 bulan cukup. Kalau enggak terlambat. Faster better.
Dan harus ada, makanya saya buat tadi balance scorecard. Bagaimana kesananya? Kalau nggak ada waktu lagi, nanti kita habis ngurusin partai nanti. Iya. Kedua, jawaban ke sini. Kalau 6 bulan, artinya 6 bulan itu dari bulan-bulanan dulu lah gitu ya. Ya Pak, kalau 6 Ya. bulan itu. Tapi kita nggak Bapak boleh jadi percaya bulan-bulanan, betul? Pak. Kita nggak boleh jadi bulan-bulanan. Jangan kayak Indonesia lewat Thailand kemarin, Pak. Nggak bisa itu. Iya, Bapak. Tapi itu kan karena kebaikan hati kita katanya kan. Udah dijebol 4 nggak mau membalas juga gitu kan itu. Nggak, tapi Bapak percaya 6 bulan itu? Ya. Bagaimana hitungannya Pak? Itu agak itu mengagetkan saya itu. Oke, Pak ya. Oke. Betul, itu jantung saya langsung sembuh Pak. Alhamdulillah. Iya. Jadi kira, bukan masalah 6 bulannya, tapi saya ingin memberikan keyakinan bahwa setiap pekerjaan harus punya deadline. Paling penting itu. 6 bulan itu tentunya saya punya cara, tetapi teamwork, lagi-lagi saya sepakat, teamwork jangan dilupakan karena saya nggak boleh one man show. Dan untuk itu jawabannya kepada kedua tadi. Bagaimana bikin teamwork itu? Saya kira biasanya jawaban klasik adalah capacity building gitu kan ya. It's not enough. Yang kita harus lakukan adalah yang namanya istilahnya adalah shared learning. Kita berbagi ilmu kita, terus kita buat namanya cross fertilizer, saling menyerap, bukan saling memupui. Misalnya, saya pinternya di bidang ini, itu, sehingga dalam waktu yang sangat cepat, semua anggota tim ini harus leverage gitu loh kemampuannya, nyambung. Jadi nggak boleh yang lebih bodoh, nggak bisa, harus sama itu. Ingat di dalam teori, bukan teori, ini pepatah Romawi mengatakan begini. Kecepatan lari dari kereta kuda itu nggak ditentukan oleh kuda yang paling cepat, tapi kuda yang paling lambat ini. Jadi misalnya kudanya 4 lari, yang terakhir lambat, nggak bisa kenceng. Jadi 4-4-nya harus lari kenceng. Oke Pak, kembali ke pertanyaan saya tadi, Ya. Supaya enggak jadi cerita nanti cerita, cerita stallion lagi kuda balap kuda nanti saya khawatir. Itu Bapak itu yang untuk meningkatkan personal integrity dan organizational integrity tadi itu gimana langkah supaya enggak sampai ke stadium 4 itu Pak? Itu kalau Bapak bilang sudah stadium 2 sekarang itu. Gimana Pak? Baik, ini sebenarnya taktis Pak ya, izin taktis dan teknis ya. Mungkin barangkali nanti mohon dikoreksi. Pengalaman saya ada 2 step. Satu adalah komitmen moral, kedua komitmen formal. Komitmen moral adalah dalam pertemuan itu, is very practical. Kita sepakat, by words, dan itu recorded. Itu kemudian jadi kata final kita. Contohnya, pada waktu saya di sebuah board, maka kita bilang, oke, kita sepakat kita nggak pernah satu kali pun terima sesuatu yang bukan hak kita. Selesai. Setelah itu saya tanya, teman-teman, Anda perlu kita tertulis di atas kertas? Dan ternyata nggak ada yang mau tertulis, karena mereka committed dan nggak ada kejadian. Tapi kalau kita perlu buat formal, fine. Ya itu taktiknya. Tapi barangkali bisa ditiru ya. Pertama kali buat komitmen moral among team loh, itu very confidential. Kedua, kalau memang diperlukan bikin komitmen, karena begini, yang namanya, kita kan tanda tangan, saya akan fakta integritas, itu kan di depan Bapak Presiden, di depan orang banyak. Tetapi di antara kita harus saling ngikat. Yang bisa ngontrol kita adalah ini peer group kita. Presiden jauh di sana. Nah, di antara peer group inilah bagaimana kita membuat namanya self control. Nah, ini self control ini membuat istilahnya apa ya? Saling jaga inilah gitu, Pak. Jadi kalau Bapak tanyakan instan, bukan instan, Pak. Dipercepat. Kalau instan tuh Pak, uduk jadi dipercepati, artinya prosesnya bisa dibuat lebih dari yang kita pernah bayangkan, dan itu mudah-mudahan ini juga terjadi karena Pak, Nun sewu, sehebat-hebatnya kita bekerja, Pak. Kalau nggak dapat ridho dari Tuhan, nggak jadi, Pak. Jadi, kalau setelah itu ya minta ridho Tuhan, Pak. Terus terang, Pak, kita sebagai orang beragama ya. Nun sewu. Oke, pada akhirnya orang labora juga ya. Baik, terima kasih, saya cukup Pak Ketua. Sekretaris Pak. Pak Prof. Palguna. Ya. Ya silakan Pak Wamen. Ini Ya. jumlah Minum pengetahuan. dulu Pak, minum. Silakan minum Pak. Ya, Ini bentar, Pak. Sebelum ke Pak Hamdi saya dulu Pak ya. Biasanya Pak Hamdi penutup habis ini Pak. Habis saya Pak Hamdi biasanya Pak. Bu Endang, Pak Hamdi. Enggak, Bu Endang, Pak Hamdi. Udah. Iya. Pak, saya singkat saja Pak. Kalau skala 1 sampai 10 dengan 1 terendah 10 tertinggi, kira-kira Bapak menilai pengetahuan Bapak tentang teknis kepemiluan itu di angka berapa? Kemudian ini KPU itu kan banyak sekali aturan yang dia keluarkan, ya.
Kira-kira kalau dalam bidang hukum kepemiluan, dalam angka 1 sampai angka 10 itu Bapak menilai Bapak di angka berapa? Saya orang jujur, Pak. Saya membaca banyak undang-undang nggak mampu. Saya hanya membaca betul. Jadi kalau Pak tanya 1 sampai 10, saya kira saya barangkali cuma 7, Pak. Tapi saya yakin, KPU kan bukan cuma saya doang, timbek ini. Dan terus terang, izin, saya hari ini berusaha belajar tentang pemilu. Kalau boleh izin nanti ya, saya akan meninggalkan 2 produk saya. This is my recent book tentang pemilu, saya bagikan di sini. Ini literasi publik tentang pemilu. Karena begini, apabila saya hanya belajar membaca buku saja, mungkin saya lupa. Pasal saya berusaha ini dan izin dengan demikian, apabila saya hebatnya saya ngaku Pak, cuma 7 Pak. Kenapa 7? Ya kudu jujur ya Pak. Gitu kira. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain mau menyerbu. Tadi cross fertilizer tuh ya. Ayo yang pinter ngasih tahu saya gitu. Kira-kira gitu. Nuhun Pak. Oke, pertanyaan yang terakhir Pak. Bapak pegawai negeri sipil ya Pak? Oh bukan sebagai apa, tapi sebagai wajib pajak Pak ya. Setiap tahun Bapak menyampaikan SPT. Saya menjadi pembayar pajak itu sejak saya jadi wartawan Kompas itu Pak, terus wajib pajak terus Pak. Izin, makasih Pak. Jadi setiap tahun melaporkan SPT. Siap Pak, ya? harus Pak, wajib Pak. Oke, makasih. Silakan Pak Bakhtiar. Satu mungkin sebelum Pak Hamdi ya, Bu Enda. Pak Rian, pernah jadi eksekutor organisasi mana saja? Kalau secara langsung itu nomor 1 di Badan Regulator Air Minum Jakarta, kedua di Badan Regulator. Sebagai apa Pak? Situ? Saya Ya. sebagai anggota board dan itu berganti Pak. Pimpinannya berganti itu setiap setahun kita berganti. Kemudian kedua adalah di Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia dan ketiga adalah sebagai ketua tim deregulasi di Kementerian Pariwisata. Izin Pak, yang saya ingat 3 itu aja Pak. Yang lain barangkali agak kecil-kecil Pak. Berarti badan-badan regulator gitu ya? Nggak eksekutor langsung nggak ada? Iya, artinya ya mungkin jabatan-jabatan eksekutor yang ya mungkin mirip-mirip. Oh seperti perusahaan ciri-ciri itu. seperti yang berciri yang seperti KPU itulah. Yang anggaran sendiri, kemudian mengeksekusi sendiri, memimpin sendiri, memutuskan gitu. Itu biasanya bentuknya perusahaan atau Pak, biasanya NGO Pak, ada Pak. Jadi kalau untuk perusahaan saya pernah diminta menjadi direktur utama namanya Alan Abeng Institute. Itu institut perusahaan yang join antara Pak Tanri Abeng dengan Louis Allen di Amerika. Kemudian untuk yayasan lembaga nirlaba saya pernah memimpin sebagai direktur eksekutif lembaga namanya MAKPI, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Kemudian saya juga menjadi direktur eksekutif namanya Lembaga Persahabatan Indonesia Malaysia, namanya Prima. Nah itu di sini ketuanya Pak Trius Tresno, di sana ketuanya Pak Mahathir Muhammad. Jadi kita langsung eksekusi. Waktu itu kebetulan dalam kasusnya waktu itu presidennya Bu Mega. Jadi kasus konflik dengan Malaysia kita yang mengeksekusi bagaimana menyelesaikan masalah konflik itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rian. Kalau anggota tim sel yang lain sudah tidak ada, masih ada, silakan Bu. Kalau Pak Hamdi, kalau kami langsung. Pak Chandra mungkin? Aja. Enggak. Ini gini Pak Rian. Ini oh, mesti ada. Oh, Pak Chandra dulu. Sebenarnya bukan pertanyaan. Karena pertanyaan saya sudah diambil oleh Pak Dirjen. Nah, jadi sebenarnya karena saya ngelihat Mas Rian ini lebih banyak konsultan ya, advisory yang mungkin agak sedikit pengalaman di bidang eksekusinya mungkin ada beberapa ya, itu yang pertama. Tetapi yang agak menarik Bapak ini konsultan lebih banyak justru lembaga pemerintah. Jadi tipikal pemerintahnya harusnya bahwa birokrasi itu kayak bagaimana harusnya paham ya. Tetapi untuk yang eksekusinya mungkin sudah dijawab tadi pertanyaan Pak Dirjen, itu aja. langsung ya. Baik. Sudah ditanyakan oleh Pak. Ya, jadi Pak Rian Edi. ini Bapak ini jumlah pengetahuannya banyak sekali. Bapak tumpahkan di ruangan ini dalam tempo yang singkat-singkatnya. Izin Pak, saya tambahkan Ya. lagi, saya juga pernah bekerja secara khusus di Malaysia, saya 2 tahun, termasuk juga membantu 2 Menko juga. Saya di China grup besar 4 tahun, saya juga ngajar di Korea juga. Jadi barangkali itu bukan cuma konsultan Pak, izin Pak, saya juga masuk eksekusi di level-level izin, makasih. China Bu, China. Ya, ini sebenarnya pertanyaan dengan asumsi
para peserta itu saling kenal karena mereka berasal dari komunitas kepemiluan, entah itu sebagai penyelenggara pemilu, entah komisioner, petahana, entah itu pemerhati, peneliti pemilu yang sering berinteraksi. Nah, saya tidak tahu apakah Mas Rian ini sering berinteraksi dengan komunitas itu, ya. Terus kami semacam punya tradisi gitu untuk saling melakukan peer assessment gitu dan peer nomination sepanjang saling mengenal. Jadi kami tanya apakah kalau seandainya Bapak terpilih jadi 1 komisioner, ada 7 ya, ada 6 lagi yang pantas juga. Bapak siapa yang pantas? Jadi ini semacam peer nomination sekaligus juga uji untuk humbleness sebenarnya. Kita orang humble enggak, atau misalnya uji sportivitas ya. Uji kebesaran hati, yang melihat orang lain itu kayaknya pantas gitu. Semacam itulah. Tapi kalau Mas Dian merasa sulit melakukan itu, nggak usah dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk misalnya saling mengenal, biasanya dalam tanda kutip sedikit kami wajibkan gitu. Silakan Mas. Pertama saya beruntung ikut seleksi ini karena pada saat seleksi ini kami punya waktu cukup panjang dan banyak untuk berdialog di antara peserta. Dan saya mendapatkan bukan cuma ilmu juga, teman-teman tuh saling mendiskusikan masalah real di kepemimpinan lapangan. Contohnya adalah kasus bagaimana memastikan daftar calon pemilih tetap yang nggak selesai itu. Dan akhirnya kita saling menemukan di mana titik kunci kita. Sehingga saya bayangkan ternyata setiap ini saya asumsikan, setiap peserta asesmen dari KPU ini mempunyai kualifikasi teamwork yang tinggi. Maksud saya jadi dari 28 yang melamar yang terpilih ini ya. Jadi yang kemarin ikut assessment center nih. Gitu. Yang lain kan nggak sempat diskusi itu. Artinya apa? Saya menjadi yakin bahwa ternyata kita nggak kenal. Saya juga nggak kenal dengan mereka, tapi kemudian mudah. Jadi dengan demikian satu hal yang boleh saya praise ya. Untuk kali ini saya bertemu dengan kandidat dengan tingkat humbleness yang tinggi. Sehingga saya juga minder juga, jangan-jangan saya paling sombong gitu. Sehingga siapa? Kandidat. Kader, Bukan, saya menemukan kandidat-kandidat yang itu tingkat humbleness-nya rata-rata tinggi. Sehingga saya juga sampai malu gitu loh. Sehingga terus terang saya banyak kulaan. Saya bertanya, kemudian saya juga merasa bahwa ini mungkin istilahnya orang Barat blessing in disguise ya, sebuah hadiah bagi kita karena secara rata bagus. Terlepas ada yang cuma tahu teknis saja atau cuma daerah, tapi menurut saya secara humanity and competence sebagai teamwork, saya kira mereka everybody itu pantas gitu loh, layak. Sehingga saya juga tahu mungkin Bapak Ibu kan susah menemukannya karena memang bagus semua dari segi humbleness-nya. Nah, kalau dari segi keteknisan, jelas saya kalah karena saya bukan orang teknis di kepemimpinan. Tetapi yang saya rasakan adalah mereka bercerita kepada kita apa dan sehingga berbagi ilmu. Artinya apa? Mereka tidak pernah takut, saya nanti bisa jawab sesuatu yang bisa mengalahkan dia. Luar biasa. Artinya apa? Saya beritahu mereka bagaimana teori-teori politik itu. Saya ajari mereka bagaimana integriti. Jadi menurut saya, di dalam tim yang belum jadi ini pun sudah jadi embrio yang menarik. Itu yang terjadi waktu satu kelompok di assessment center, Thomas. Enggak. Contoh kemarin pada waktu kami di UI, kami bukan UI itu di Expo. Bukan di tes kejiwaan itu loh di RSPAD. Oh, RSPAD. Nah, kita lantai 2 itu kan ya. Nah, itu kan kita gerombol di luar itu. Itu campur aja gitu. Jadi bukan cuma di tim yang waktu exercise di ruangan itu. Ya. Cair betul gitu. Jadi ada yang ingat nggak namanya siapa aja? Maksud saya kita perlu nama-nama yang menurut Mas Rian oke kayaknya gitu. Nggak ingat kan? Karena saya pelupa, saya biasanya punya nomor mereka di handphone. Kemarin saya namanya. Nggak usah ya. Tapi intinya Anda mengatakan bahwa 28 ini bagus-bagus lah kira-kira gitu. Bagus Pak. Terutama gini, saya melihat dari humanity-nya gitu loh. Karena kalau manusianya, karena saya percaya good team dimulai dari good people. Good people itu bukan pintar dulu, tapi manusianya itu nyambung gitu loh Pak. Menurut saya Pak. Oke, makasih Mas Rian. Makasih. Coba sukses. Ya. Makasih Prof. Hamdi. Jadi Mas Rian ini kelihatannya legowo, terpilih dan tidak terpilih dan menganggap bagus-bagus semua. Jadi
Ya siap terpilih, siap tidak terpilih, kira-kira gitulah. Kan begitu. Biasanya kalau deklarasi di kantor KPU begitu kalau pilkada. Nah, gitu. Jadi calonnya juga sama. Terima kasih Pak Mas Ria Nugroho dengan jumlah pengetahuan yang begitu banyak telah diberikan pada kita. Terima kasih. Disimpan sekretariat saja dulu, Mas. Sekretariat saja, Mas. Iya, iya, iya. Iya, iya, Mas. Iya. Sekretariat silakan diundang.